Perkenalkan, nama saya Nila Sriwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan materi kepada Ananda sekalian mengenai pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja. Kita akan membahas mengenai pemrograman berorientasi objek dan nantinya kita akan melakukan praktikum mengenai berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita untuk mata pelajaran hari ini. Nah, yang pertama, siswa sekalian dapat menjelaskan apa itu pemrograman berorientasi objek. Dan yang kedua, siswa sekalian dapat membedakan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Yang ketiga, siswa sekalian dapat menginstalkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat pemrograman berorientasi objek nantinya. Dan yang keempat, setelah selesai menginstalkan aplikasi, siswa sekalian dapat menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan kegunaannya, yaitu untuk membuat pemrograman berorientasi objek dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu siswa sekalian dapat menjelaskan maksud dari pemrograman berorientasi objek. Ya, pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, apa itu objek? Nah, objek di sini adalah sesuatu hal yang dapat kita amati dan dapat kita rasakan oleh panca indera. Nah, apa itu objek di dalam pemrograman? Objek di dalam pemrograman itu seperti halnya entitas. Seperti apa entitas? Entitas tersebut terdiri dari orang, benda, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Yang penting itu dapat kita amati. Nah, di dalam entitas itu terdapat atribut. Seperti apa atribut itu? Atribut di dalam entitas atau dalam objek itu adalah seperti bagian dari entitas. Contohnya adalah entitas karyawan. Nah, atributnya apa? Atributnya adalah nama karyawan, ID karyawan, tempat tanggal, dan lain-lain. Nah, itulah objek yang akan kita buat dalam bentuk program nantinya. Nah, pemrograman itu apa? Pemrograman di sini adalah satu kode-kode yang akan kita tuliskan, yang akan kita buatkan, dan yang akan kita ketikkan di dalam sebuah komputer. Dan kode-kode tersebut dapat mempermudah kerja manusia dengan menggunakan sistem komputer. Nah, di sini kita dapat simpulkan, pemrograman berorientasi objek itu adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada suatu objek, yang mana suatu metode untuk membangun program atau membuat program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksitasnya berbagai masalah pemrograman yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan dari sistem komputer dan sistem informasi. Jadi kita bangun satu program yang mana program tersebut adalah berorientasikan kepada objek. Nah, itulah pemrograman berorientasi objek. Konsep dasar yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek di sini, yang pertama adalah kelas. Apa itu kelas? Kelas tersebut terdiri dari tipe-tipe data yang akan kita gunakan di dalam pembuatan pemrograman. Contohnya, tipe datanya varchar, integer, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu objek. Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam kita pembuatan pemrograman berorientasi objek. Nah, objek tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu suatu entitas yang terdiri dari beberapa atribut. Kemudian, abstraksi. Abstraksi tersebut merupakan kemampuan program untuk melewati aspek informasi yang akan diolah nantinya dalam pembuatan pemrograman berorientasi objek. Kemudian enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Yaitu proses memastikan penggunaan sebuah objek yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu polimorfisme, yang adalah suatu fungsional
yang diimplementasikan dengan berbagai cara yang berbeda dalam pembuatan program berorientasi objek. Nah, selanjutnya inheritance, yang merupakan fungsi yang mengatur dari polimorfisme dan enkapsulasi tadi. Nah, mungkin itu adalah sedikit keterangan mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, kita dituntut juga tadi untuk mengetahui pemrograman terstruktur. Apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan serta langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma sederhana. Nah, di mana apabila kita membuat pemrograman terstruktur ini, program langkah kedua tidak akan diselesaikan apabila langkah pertama tidak tuntas. Jadi, dia tersebut terstruktur, langkah demi langkah tersebut harus dilaksanakan dan harus dituntaskan satu demi satu terlebih dahulu. Jika tidak, maka pada selanjutnya tidak akan dilaksanakan. Nah, itu adalah pemrograman terstruktur. Nah, kemudian, apa aplikasi yang akan kita gunakan dalam pemrograman berorientasi objek ini? Ya, aplikasinya adalah Java NetBeans. Jadi, kita menggunakan bahasa Java dengan aplikasi NetBeans. Nah, itu adalah aplikasi yang nantinya kita gunakan dalam pengolahan pembuatan pemrograman berorientasi objek. Nah, baik Ananda sekalian, di sini kita akan menginstalkan aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembuatan pemrograman berorientasi objek tersebut. Nah, aplikasinya nanti sudah Ibu sediakan pada link yang ada di bawah. Kemudian silahkan Ananda sekalian untuk mendownload aplikasi tersebut. Nanti disilahkan ikuti langkah-langkah kerja yang sudah Ibu sediakan dan Ibu tampilkan. Nanti silahkan untuk Ananda sekalian menginstalkannya pada laptop masing-masing agar tujuan pembelajaran kita yang keempat itu dapat tercapaikan adalah menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan benar dalam pembuatan pemrograman berorientasi objek. Nah, baik Ananda sekalian, silakan download master instalasi aplikasinya, kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, untuk langkah pertama, silakan Ananda sekalian itu menginstalkan JDK-nya terlebih dahulu. Sebelum kita menginstalkan aplikasinya, silakan instalkan JDK-nya terlebih dahulu. Nah, apa gunanya JDK di sini? JDK tersebut merupakan perangkat yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan program dari bahasa Java. Jadi, JDK di sini berguna untuk programmer yang akan membangun program atau aplikasi dari bahasa pemrograman Java. Jadi, karena kita menggunakan bahasa Java di sini, kita juga membutuhkan JDK. Nah, untuk proses instalasi JDK, silahkan download aplikasi atau master instalasi JDK, kemudian double klik dan tunggu proses penginstalannya selesai. Nah, baik jika telah selesai, silahkan Ananda sekalian untuk mengklik finish. Jadi, itu kita telah melaksanakan proses instalasi JDK-nya. Kemudian langkah ketiga, jika Ananda telah selesai menginstalkan aplikasi JDK, selanjutnya kita akan menginstalkan aplikasinya yaitu NetBeans-nya. Nah, pada NetBeans yang Ananda sudah download, sesuaikan tipenya, kemudian atau versinya, nanti kita double klik pada master dari NetBeans tersebut. Nah, kemudian seperti tampilannya ada seperti gambar di samping. Kemudian nanti selanjutnya silahkan Ananda centang tanda I accept. I accept tanda kita menyetujui. Nah, selanjutnya Ananda klik next. Dan kemudian setelah kita klik next, maka akan tampil gambar seperti di samping. Nah, kemudian Ananda pilih browse jika ingin mengatur tempat penyimpanannya. Jika tidak, silakan lanjut klik next, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut, maka langsung kita install karena
tempat penyimpanan, dan hal lainnya sudah kita setting sebelumnya. Nah, baik, kemudian install dan tunggu proses instalasinya selesai. Selanjutnya, jika proses install telah selesai, silakan Ananda klik Finish, tanda berakhirnya proses instalasi kita. Maka, jika nanti telah selesai, tampilan dari aplikasi kita adalah seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi setelah kita proses instalasi selesai. Nah, baik Ananda sekalian, kemudian setelah proses instalasi APK atau aplikasi selesai, bagaimana kita menggunakannya, memanfaatkan dan mengimplementasikan aplikasi ini untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, silahkan Ananda nanti klik di sini itu adalah New Project pada aplikasi, atau di sudut kanan atas itu ada tanda folder, silahkan klik tersebut, nanti akan muncul tampilan New Folder dari tempat kita bekerja untuk proses penggunaan aplikasi ini. Nah, kemudian silahkan Ananda buat, kita terlebih dahulu menggunakannya untuk proses desainnya, desain atau tampilan interface dari aplikasi ini terhadap user atau penggunanya. Nah, baik, Ananda silahkan klik, nanti itu ada keluar seperti gambar berikut, itu Ananda pilih Java, karena kita menggunakan bahasa Java, jadi Ananda silahkan pilih bahasanya itu adalah bahasa Java. Nah, selanjutnya klik Next jika telah dipilih, diseleksi. Kemudian nanti kita diminta untuk menginputkan project name kita. Silahkan Ananda input sesuai dengan keinginan, seperti nama kita sendiri atau nama project yang akan kita buat. Nah, kemudian klik Finish. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Nah, kemudian selanjutnya Ananda silahkan pada project yang telah dibuat tadi, silahkan Ananda klik kanan, kemudian pilih J-Frame Form. Ini berfungsi untuk menampilkan form untuk kita mendesain tampilan interface kita. Nah, silahkan kemudian pada bagian kanan aplikasi ini itu terdapat palette dan properties. Di sini berfungsi untuk memilih apa-apa saja yang kita butuhkan dalam proses desain dari aplikasi kita. Nah, di sini kita akan menggunakannya untuk mendesain biodata kita masing-masing. Silahkan Ananda pilih pada properties itu, pada palette itu ada berbagai macam submenu seperti label, itu berguna untuk menuliskan menuliskan teks, kita menggunakan label, yang mana teksnya tersebut cuma untuk keterangan, tidak untuk button atau tombol. Kemudian untuk text field-nya nanti, itu kita pada saat aplikasi dijalankan, kita menuliskannya pada hasil dari running aplikasi tersebut. Kemudian button itu digunakan sebagai tombol seperti tombol exit dan tombol lainnya. Nah, silakan Ananda gunakan sub-menu yang ada pada palette dan properties, nanti didesain dan ikuti langkah-langkah yang sudah ada, Ibu share di grup job sheet-nya. Silakan untuk mengikuti itu. Nah, nanti untuk proses running-nya ada di menu atas, silahkan klik tanda running, nanti akan proses yang kita desain tadi akan muncul sesuai dengan yang kita desain, dia akan merunning atau jalan nantinya. Nah, itu adalah salah satu bentuk program sederhana yang kita gunakan menggunakan aplikasi NetBeans ini. Nanti begitu, karena banyaknya menu-menu yang terdapat pada palette dan properties, Ananda sekalian bisa mendesain semenarik mungkin, menggunakan background yang bagus, menggunakan warna-warna yang ada tersedia di dalamnya. Silakan nanti Ananda buat
suatu bentuk desain sederhana tentang biodata Ananda dengan menggunakan desain yang menarik, menggunakan menu-menu yang terdapat di dalam palette dan juga properties. Nah, nanti silakan Ananda buat desainannya, kemudian buatlah laporannya nanti mengenai langkah kerja yang sudah Anda lakukan. Nah, baik, mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan pada grup kita, karena melihat kondisi pada saat ini tentu kita tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka langsung. Jadi kita hanya menggunakan media online dan sosial media nantinya. Silakan Ananda ikuti langkah-langkah kerja ini, dan jika ada kendala nanti silakan langsung menghubungi Ibu. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan Ananda sekalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.